Bentar, masih loading. Udah. Baik Bapak Ibu, untuk Vicon kali ini saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada Vicon hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di sesi 2. Baik Bapak Ibu, jadi di Vicon ini terdapat 3 sesi, di mana sesi pertama yaitu pembukaan yang barusan saya lakukan. Jadi yang kedua nanti ada sesi pemaparan materi dari Buno. Kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab silahkan Bapak Ibu bisa ketikkan di saja. Kemudian untuk absennya jangan lupa saya share di chat. Okay? Untuk selanjutnya langsung saja sesi 2 yaitu pemaparan dari Nok. Untuk waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Fi, juga terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang selalu semangat. Baiklah, kali ini saya akan presentasi. Kalau tadi Bu Vivi berhubungan dengan IT, kalau saya berhubungan dengan latar belakang saya saja tentang bahasa begitu ya. Ya, baiklah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terlihat, Bu Fi? Sudah, Bu. Oke, ya. Di sini saya akan memaparkan 10 kesalahan berbahasa ya yang sering kita lakukan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya tampilkan merubah. Mohon maaf nih, Bu Vivi juga tadi mengatakan merubah. Kemudian Bu Utami pada presentasi hari pertama juga ada kata merubah. Gitu. Mungkin kita juga sering. Nah, sebenarnya merubah itu tidak baku ya. Seharusnya ditulis dan diucapkannya itu mengubah. Karena asal katanya itu ubah, bukan rubah. Jika ubah ditambah imbuhan me dengan variasi bentuk morfem maka menjadi mengubah. Ya. Mengapa mengubah bukan merubah? Karena kata dasarnya ubah. Sementara rubah adalah nama binatang, begitu ya. Jadi sekali lagi yang benar adalah mengubah. Berikutnya yang kedua, yaitu yang sering kita ucapkan juga atau kita dengar, antri, atlet, dan apotik. Nah, sering kita mengucapkan dan menulis kata yang salah, yang seharusnya itu antre, bukan antri. Kemudian atlet, bukan atlet, ya. Apotek, ya. Karena atletik asal katanya ya, Pak Tian, Pak Iwan mungkin sudah lebih paham. Bukan atletik, demikian juga apotek. Karena dari apoteker, ada apoteker, bukan apotiker. Jadi yang benar itu yang penulisan dan pelafalannya diakhiri dengan vokal E, bukan I. Antre, atlet, dan apotek. Berikutnya yang ketiga, ini kata Februari dan November. Kita sering menemukan dalam tanggal surat, bahkan juga dalam beberapa kalender, penulisannya itu pakai P ya, Februari. Padahal yang benar pakai F, Februari, dengan November, itu yang benar. Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan keempat tahun 2008. Berikutnya, yang keempat adalah karir. Nah, yang benar itu adalah karier, bukan karir. Ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, career. Nah, kata karir sering digunakan dalam kolom pencarian kerja dan tulisan di media cetak maupun elektronik. Jadi sekali lagi, bahasa Indonesia yang benar adalah karier, berkarir, wanita karier. Berikutnya, mencontek, mensukseskan, mempengaruhi, mensiasati. Nah, ini sering kita ucapkan
terutama mempengaruhi. Nah, padahal ya ini merupakan pelesapan ya. Yang benar itu bukan mencontek tapi menyontek. Mengapa? Karena kata dasarnya diawali dengan huruf S yaitu sontek, bukan contek gitu ya. Sehingga S pada kata itu menjadi luluh. Demikian juga dengan sukses, menyukseskan, pengaruh, memengaruhi, siasat, menyiasati. Karena peluhan terjadi disebabkan kata kerja tersebut diawali dengan huruf S dan P. Kalau dalam tata bahasa Indonesia, bila ada kata yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P, maka itu akan luluh. Sebagai contoh misalnya memaku bukan mempaku kan, menaruh T ya, bukan mentaruh, menyukai bukan mensukai, mengoleksi bukan mengkoleksi. Jadi kuncinya adalah bila sebuah kata dasar diawali dengan huruf K, T, S, dan P, maka ketika mendapat awalan me harus luluh. Nah, bila kita merasa kebingungan menentukan mana yang benar, kita sesungguhnya bisa melakukan studi banding atau studi komparatif dengan kata lain yang sudah lazim, yang sudah sering kita temukan. Misalnya, yang benar itu memengaruhi atau mempengaruhi. Nah, kita lihat saja kata dasarnya adalah pengaruh, berawalan huruf P. Kemudian kita cari kata dasar lain yang berawalan huruf P. Misalnya pinjam, pagar, parut. Bila dibubuhi awalan me, maka akan menjadi meminjam, memagar, dan memarut. Jadi bukan mempinjam, mempagar, dan memparut. Maka untuk pengaruh juga tadi yang benar memengaruhi. Sekali lagi, jadi kata yang berawalan huruf P, bila dibubuhi awalan me, maka akan luluh. Berikutnya, yang nomor 6, ini juga sering kita temukan adalah merupakan agar supaya. Nah, kalau dalam analisis kesalahan berbahasa, ini namanya pleonasme atau penggunaan kata mubazir, berlebihan. Mengapa demikian ya? Karena sesungguhnya adalah dan merupakan itu kan maknanya sama. Kita kan sering menemukan adalah merupakan, agar supaya, prioritas utama, alternatif lain, warga masyarakat, bakal calon, dan lain-lain. Padahal sesungguhnya cukup satu kali saja karena maknanya sama. Mungkin kita mengucapkannya supaya lebih mantap gitu ya. Tetapi sesungguhnya dari segi analisis kesalahan berbahasa, hal demikian disebut kesalahan pleonasme, kesalahan berlebihan atau pemborosan, pemubaziran kata. Yang ketujuh, para hadirin sekalian. Ketika seseorang berpidato, kadang ada yang mengucapkan para hadirin sekalian. Ketika menyapa audien misalnya, selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin sekalian. Hal ini tentu tidak benar, karena kata hadirin sudah menunjukkan jamak. Para hadirin atau hadirin sekalian juga sudah pleonasme. Nah, apalagi para hadirin sekalian, berarti ini kesalahannya sudah 2 kali. Jadi yang benar adalah hadirin, hadirin saja. Selamat datang kami sampaikan kepada hadirin. Terima kasih atas perhatian hadirin. Begitu saja. Kemudian yang ke-8, ini juga dalam pidato atau mungkin pembawa acara ya yang sering mengucapkan MC, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, tentu saja ini tidak benar karena yang dipersilakan seharusnya orang yang akan berpidato, bukan waktu dan tempat. Jadi seharusnya Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh oleh Kepala SMK Negeri 12 Malang. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Begitu. Jadi jangan sampai mengucapkan waktu dan tempat kami persilakan. Berarti nanti yang berpidatonya itu waktu dan tempat. Baiklah,
Berikutnya yang ke-9, terima kasih atas perhatiannya. Nah, tuturan ini kadang diucapkan oleh seorang orator atau pembawa acara. Kesalahan terdapat pada katanya. Kita menyampaikan terima kasih itu kepada pendengar, yaitu orang kedua yang diajak bicara atau yang mendengarkan pidato kita. Sementaranya adalah kata ganti orang ketiga yang dibicarakan dan tidak hadir dalam acara. Jadi seharusnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian hadirin atau terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sekali lagi yang kita ucapi terima kasih adalah orang yang mendengarkan pidato kita. Baiklah yang terakhir, berbagai macam. Kalau Bapak Ibu sering menyimak pidato Mas Menteri ini, akhir-akhir ini beliau sering menyampaikan tuturan berbagai macam. Nah, ini pun salah, ya. Ini termasuk pleonasme. Karena berbagai itu sudah menunjukkan banyak. Ini asalnya dari berbagai program, bermacam-macam program. Jadi kalau berbagai macam itu tidak benar. Baiklah Bapak Ibu, itulah presentasi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi yang selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Dari Pak Imron ada pertanyaan, maaf judulnya apa tadi? Enggak. Judulnya itu apa? Ya. Oh, pertanyaan yang lain. Sekedar untuk apa? Oh, dijawab sama Boy. Ya. Udah dijawab Bu Wahyu ya? Ya, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang lain. Yang tentang materi. Dari penjelasan Bono, saya baru menyadari bahwa di masyarakat itu banyak salah kaprah ya, karena kesalahan yang sudah dilakukan dengan banyak orang, dan itu juga dianggap biasa. Nah, kepada Bu No, kira-kira untuk mengurangi tingkat kesalahan ini, apa yang harus kita lakukan biar kita itu membiasakan diri untuk berbahasa dengan baik dan benar. Begitu ya, Bu Vivi, pertanyaan saya. Ya, langsung saya jawab, Bu Vi. Ya, boleh, Bu No. Iya, terima kasih Pak Imron. Mungkin sesungguhnya kita sebagai guru itu ya, semuanya guru bahasa. Dalam prinsip bahasa Indonesia sendiri kan bahasa itu hanya sebagai penyelia, alat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai guru mestinya juga guru bahasa. Mungkin yang dapat kita lakukan, yang pertama kita memang harus terus belajar, apalagi bahasa itu terus berkembang. Mungkin memberi contoh kepada anak-anak yang benar, dan bila ada yang salah ya harus dibetulkan. Kemudian kalau kami dari guru bahasa Indonesia tentu saja melalui pembelajaran, maka kami selalu meluruskan gitu ya, baik dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. Makanya kadang-kadang anak-anak itu, loh kalau tugas bahasa Indonesia itu sering dicoret-coret gurunya, yaitu sebenarnya dalam rangka meluruskan kesalahan berbahasa. Memang hal ini juga tidak mudah, karena termasuk para pejabat, orang-orang penting pun banyak yang masih melakukan kesalahan berbahasa. Begitu Pak Im. Iya, gini, memang tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa masyarakat pada umumnya ini sudah salah kaprah, ini karena sudah menjadi biasa gitu kan. Nah, kita gunakan teknologi ini, medsos ini untuk memberikan pelajaran lah. Misalnya gini, di WhatsApp ini kan banyak postingan-postingan yang ya, contohnya bahasa Jawa, ini artinya ini. Nah, alangkah sebaiknya mungkin dari tim bahasa Indonesia atau apa juga memposting seperti itu. Jadi katakanlah kata ini salah, ini benar. Nah, kita viralkan lewat medsos, itu paling tidak orang akan baca dan bisa belajar di situ. Ya, oke, itu ide yang sangat bagus Pak Im.
mungkin catatan buat kami para guru bahasa Indonesia, suatu saat sebenarnya di pusat bahasa biasanya kami kan punya grup nih bahasa Indonesia, itu ada kata-kata baru, kata-kata yang efektif, yang ini kalau demikian nanti insya Allah di saat-saat tertentu diposting di grup sosial begitu ya. Ya, Oke, terima kasih ya. Iya. Saya mungkin dari sedikit orang yang mungkin literatnya kurang untuk buku, jadi paling bacanya di WA. Gitu. Iya. Berarti nanti kan bisa diposting ulang juga ya ke grup yang lain ya. Ya, ditularkan ke yang lain, ke grup-grup yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ano. Terima kasih untuk Pak Imron. Sampai salah. Bu Vivi grogi. Karena judulnya ini kesalahan berbahasa, jadi saya jadi ikut-ikutan salah. Ya, terima kasih kepada Pak Imron, pertanyaannya sangat bagus. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Waktu masih tinggal 10 menit. Monggo bila ada yang mau bertanya, dipersilakan. Sambil ini Bu Fi, sambil menunggu pertanyaan ya. Ingat tadi Pak Imron, dalam kehidupan sehari-hari kadang kita juga salah memaknai kata acuh. Ya, acuh itu menurut orang kebanyakan kadang artinya peduli atau tidak peduli, coba. Peduli. Acuh itu ya, itu yang benar. Acuh itu peduli, itu yang benar. Tapi kadang orang memaknainya acuh itu tidak peduli. Misalnya dinasihati anaknya, acuh aja. Maksudnya acuh itu cuek gitu, padahal salah ya. Betul Pak Imron, jadi acuh itu sama dengan peduli. Jadi kalau jadi para siswa itu memang harus acuh terhadap nasihat guru ya. Harus acuh, harus peduli pada nasihat guru. Berarti kebalik ya. Persepsinya salah. Jadi nanti untuk ini mungkin saling berkesinambungan. Mungkin nanti ada ini materi juga dari Pak Hadi, mungkin merubah mindset. Jadi bisa ditanyakan di situ. Ya Bu Nok, sambil menunggu waktunya juga, sambil menunggu dari teman-teman. Ini tadi dari pemaparan Bu Nok, saya juga menjadi sadar. Barusan saya menjadi menjadi host. Saya tadi bilang untuk waktu saya persilahkan. Jadi saya jadi sadar kalau itu salah, seharusnya kepada Bu Nok dipersilahkan. Nah, begitu. Ya, materinya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi ilmunya langsung masuk ya Bu Vivi. Iya, langsung meresap. Ringan aja sesuai dengan sehari-hari. Bu Vivi, tapi yang barusan juga ada Bu Vivi, sangat bagus sekali juga itu tidak benar. Yang betul bagaimana Bu Nok? Iya, sangat bagus atau bagus sekali. Itu juga pleonasme, iya. Jadi iya, jadi antara sangat dan sekali tidak boleh digunakan dua-duanya. Sama kayak tadi para hadirin itu ya. Oke. Bu Nok, ini ada pertanyaan dari Pak Ibnu. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi maraknya penggunaan bahasa gaul? Karena kebanyakan anak-anak menggunakan bahasa gaul. Iya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu kan ada bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar, begitu ya. Kalau yang baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan situasi kondisi. Artinya tidak harus selalu benar. Semasa masih komunikatif, misalnya bahasa gaul yang disampaikan oleh remaja, itu boleh-boleh saja digunakan, asal tahu situasi dan kondisi kapan dan di mana. Sementara bahasa benar adalah bahasa yang sesuai dengan aturan. Gitu. Kalau dalam forum ilmiah, termasuk dalam KBM, itu kan harus menggunakan bahasa yang benar atau sekaligus baik dan benar. Gitu. Nah, Pak Ibnu, untuk bahasa gaul itu bisa menjadi kekayaan bahasa juga. Yang penting sudah disepakati, kemudian saling memahami, tidak melanggar etika, sebenarnya itu boleh-boleh saja untuk bahasa gaul itu. Tapi etika berbahasanya memang itu harus diperhatikan.
Jadi sekali lagi kan ada gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi baik itu sesuai situasi kondisi, kalau benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kapan berbahasa baik, kapan berbahasa benar, kapan berbahasa baik dan benar. Barangkali itu. Terima kasih. Iya, dari Pak Made bilang terima kasih paham. Terima kasih juga. Ini yang baru ini. Ada Ya. kapan berbahasa baik, kapan berbahasa benar, kapan Ya, berbahasa baik dan benar. Ini baru ini yang perlu kita harus pahami. Terima kasih ya Bu Nok. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, ini waktunya kurang 5 menit. Mungkin bisa di sesi penutupan aja Bu Nok ya. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, nggih? Baik, dari sini, dari pemaparan materi dari Bu Nok dengan judul kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bisa saya simpulkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat banyak kata-kata yang terkadang salah. Kemudian dari pemaparan materi dari Bu Nok juga sudah dijelaskan beberapa contoh kalimat atau kata yang salah dan dijelaskan juga bagaimana kata yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan untuk kesalahan tersebut disebut dengan pleonasme, yaitu kesalahan yaitu kelebihan atau kekurangan kalimat. Karena untuk penulisan dan pengucapan tersebut mempunyai makna yang berbeda. Kemudian di sini dari bahasa Indonesia ini ada 2 cabang, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Untuk bahasa Indonesia yang baik itu yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak harus benar. Tapi untuk bahasa Indonesia yang benar itu harus sesuai dengan aturannya. Begitu nggih. Jadi itu mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil garis besar dari materi dari Bu Nok. Ini waktunya tinggal 3 menit. Bapak Ibu, bagaimana Bu Nok diakhiri? Ya, sudah cukup. Iya, biar nanti beralih ke sesi berikutnya. Nah, untuk akhiran ini juga saya juga sudah sudah dapat masukan dari Bu Nok. Jadi untuk akhiran itu terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Vikon hari ini, hari Selasa 19 Mei 2020. Saya selaku pembawa acara itu mengucapkan mohon maaf atas kesalahan dan mewakili Bu Nok juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun jadi berhati-hati ya, takut salah ya. Betul sekali Pak, karena ini pematerinya guru bahasa Indonesia Pak, jadi hostnya harus hati-hati. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Vikon ini. Jadi Vikon ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya.